Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kita yang kedua, kita akan membahas mengenai konsep dasar manajemen sumber daya manusia pada mata kuliah pengantar manajemen sumber daya manusia. Sebelum kita masuki konsep dasar MCDM, kita harus tahu dulu apa itu manajemen. Apa itu definisi dari manajemen. Nah, di sini kita lihat pertama ada beberapa ahli yang menyatakan definisi dari manajemen. Pertama ada Mary Parker Follett. Nah, di mana ia menyatakan seni menyelesaikan pekerjaan atau mencapai tujuan melalui orang lain. Nah, contohnya itu seperti pada perusahaan. Nah, perusahaan yang menggunakan tenaga ahli ataupun staf ahli dalam menyelesaikan pekerjaan dari perusahaan tersebut sehingga perusahaan bisa mencapai tujuannya. Nah, kemudian ada James A.F. Stoner, di mana di sini ia menyatakan manajemen itu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya yang ada dari organisasi itu agar mencapai tujuan dari organisasi yang telah ditetapkan. Nah, kalau kita lihat dari sini, James Stoner ini lebih menekankan pada penerapan fungsi dari manajemen tadi. Nah, fungsi dari manajemen terhadap SDM itu sendiri, sehingga bisa tercapainya tujuan dari perusahaan. Nah, di sini ada kita lihat alur ataupun kerangka dari pengertian manajemen. Nah, di sini bisa kita lihat manajemen itu bisa kita artikan proses penerapan dari fungsi-fungsi manajemen tadi. Pertama ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap anggota organisasi tadi ataupun bawahan. Seperti misalnya ada pegawainya, karyawan, dan lain-lain. Nah, gunanya apa? Untuk mencapai dari tujuan dari perusahaan itu sendiri. Nah, di sini ada arti manajer. Nah, secara umum manajer adalah orang yang bertanggung jawab atas bawahan dan sumber daya organisasi. Nah, artinya di sini di semua perusahaan yang ada di dunia ini, nah yang memegang tanggung jawab, ya artinya tanggung jawab penuh atas perusahaan tersebut itu adalah manajer tadi, manajer tertinggi. Nah, manajer pun ada juga tingkat-tingkatnya. Nah, di sini ada tingkatan manajemen. Nah, itu ada tiga. Pertama ada manajer lini pertama itu yang low manager, manajer yang paling rendah. Kemudian manajer menengah, ada middle manager. Nah, kemudian manajer yang paling tinggi itu manajer puncak atau top manager. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar berikut. Nah, ini adalah gambaran dari top manager, middle manager, dan low manager. Nah, di mana top manager ini seperti bisa dicontohkan seperti CEO, direksi utama, bisa direktur utama. Mungkin kalau di lingkungan kampus itu ada namanya rektor. Nah, kemudian ada middle manager. Middle manager ini adalah orang yang tugasnya membantu tugas dari top manager tadi untuk mencapai suatu tujuan dari perusahaan tersebut. Nah, kemudian ada low manager, yaitu yang paling bawah ini. Ini seperti ya kepala-kepala, misalnya bisa kepala bagian ataupun kepala sub bagian dari suatu perusahaan. Nah, kemudian ada manajemen sumber daya manusia. Nah, kita lihat di sini manajemen sumber daya manusia. Nah, ini manajemen yang mempelajari khusus peranan serta hubungan manusia. Nah, di sini ada kata kuncinya itu khusus peranan serta hubungan manusia. Nah, peranan ini adalah peranan dari SDM ataupun peranan dari anggota organisasi tadi seperti bawahan, yaitu ada karyawan, pegawai, dan lain-lain. Nah, serta hubungan manusia. Nah, hubungan manusia yang dimaksud di sini adalah hubungan dalam satu perusahaan tadi antar SDM. Misalnya manajer operasional
berkoordinasi dengan manajer sumber daya manusia tadi. Nah, itu adalah hubungan manusia yang dimaksud di sini. Artinya ada koordinasi di dalam suatu perusahaan. Nah, kemudian ada unsur MSDM yang termasuk itu adalah tenaga kerja ataupun karyawan pada suatu perusahaan adalah manusia. Nah, jadi yang dimaksud MSDM ini adalah manajemen yang pelajari mengenai sumber daya manusia. Artinya memang di sini objeknya itu adalah manusianya itu sendiri. Jadi seperti sumber daya yang lain seperti mesin itu tidak termasuk kepada sumber daya manusia. Nah, kita lihat ada definisi manajemen sumber daya manusia itulah suatu ilmu yang mengatur suatu hubungan serta peranan tenaga kerja agar lebih efisien dan efektif, agar dapat membantu terwujudnya suatu tujuan perusahaan, karyawan, dan juga masyarakat. Nah, adapun konsep pada MSDM itu ada the right man on the right place. Nah, yang artinya orang yang tepat di tempat yang tepat. Nah, ataupun bisa kita artikan orang yang benar di tempat yang benar tadi, ataupun di tempat yang sesuai. Nah, maksudnya apa? Nah, dalam MSDM itu kita harus menempatkan seorang itu sesuai dengan keahliannya masing-masing. Nah, tujuannya apa tadi? Misalnya, kita meletakkan staf ahli kita nih, misalnya di bidang mesin. Nah, kita letakkan dia memang di bidang mesin tadi sesuai keahliannya, sehingga tujuan kita untuk mencapai tujuan perusahaan tadi itu bisa tercapai dengan efektif dan efisien. Nah, kalau kita lihat pada gambar ini, yaitu ada yang potensial tadi. Nah, yang tiga ini adalah anggota organisasi ataupun bawahan yang memiliki potensial tinggi. Nah, artinya potensinya itu tinggi untuk bekerja tadi, sesuai dengan keahliannya. Nah, maka yang tiga ini diambil, gunanya apa? Agar pekerjaan di dalam perusahaan itu bisa menjadi efektif dan efisien. Nah, terakhir, itu ada tugas untuk saudara. Nah, jadi silakan di-scan barcode ini, nanti akan muncul tugas saudara di sini. Nah, baik itu ya yang diminta tugas saudara itu apa, waktu pengumpulannya, dan semuanya itu sudah lengkap. Jadi tinggal di-scan aja barcode ini. Nah, nanti akan muncul. Mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.